Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Agustina dengan nomor NPM 2411010294. Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hello everyone, good morning children. Sobahul khair, kaifa haluka? Alhamdulillah teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya teman-teman. Masih bisa belajar. Nah, ada yang tahu kita akan belajar apa? Jangan lupa simak video ini. Teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas tentang perbuatan yang dibenci Allah. Apa saja sih itu? Yang pertama ada riya dan nifaq. Jadi begini teman-teman, perbuatan riya itu adalah perbuatan yang salah satunya dibenci oleh Allah. Mengapa? Karena perbuatan riya ini adalah suatu perbuatan memamerkan atau memperlihatkan, baik berupa barang atau mungkin kelebihan kita atau mungkin sesuatu hal yang dapat dipamerkan kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan pujian, tidak didasari dengan niat karena Allah. Nah, perbuatan riya ini juga termasuk perbuatan syirik kecil, yang dimana perbuatan syirik ini juga termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Syirik kecil ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi merusak amal ibadah kita, dan sehingga amal tersebut itu tidak diterima oleh Allah. Jadi sangat disayangkan ya teman-teman, apabila kita telah melakukan kebaikan, telah menggalang dana atau memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan, tidak dasari dengan hati yang ikhlas, itu justru hanya mencapaikan tubuh kita ya teman-teman. Udah kita menguras energi, menguras tenaga, menguras kantong pun iya. Nah, jadi teman-teman, perbuatan riya ini harus kita hindari teman-teman. Apabila kita ingin melakukan sesuatu, maka niatkanlah karena Allah. Insya Allah segala perbuatan yang diniatkan oleh Allah itu akan bermanfaat untuk kita dan menjadi ladang pahala bagi kita. Begitu ya teman-teman. Riya terbagi menjadi dua. Yang pertama riya qauliyah dan yang kedua riya amaliyah. Riya qauliyah ini yaitu suatu kegiatan ibadah yang dari awal sudah diniatkan tidak untuk beribadah karena Allah, yaitu beribadah karena ingin dipuji oleh orang lain. Contohnya, apabila saat seseorang bersedekah tetapi diniatkannya hanya untuk dipuji orang lain, seperti orang itu dermawan sekali, sering berbagi. Nah, itu sudah termasuk riya ya teman-teman. Jadi hati-hati apabila kita ingin melakukan perbuatan amal ibadah, sebaiknya diniatkan karena Allah. Karena Allah itu melihat niat kita, niat baik kita, bukan melihat karena tampilan kita saja teman-teman. Dan selanjutnya riya amaliyah. Riya amaliyah ini sama halnya dengan riya qauliyah. Namun riya amaliyah ini itu riya atau kegiatan ibadah yang secara lahir seseorang beribadah kepada Allah, tetapi di tengah ibadah tersebut itu mulai berharap pujian dari manusia atau orang lain. Contohnya seperti apa? Sholat jadi lebih panjang karena ada guru atau teman
teman-teman yang mulia. Contohnya, apabila seseorang yang sholat, sholatnya itu dilama-lamakan karena ingin terlihat orang itu sholatnya khusyuk sekali, padahal di dalam hatinya orang tersebut ingin dipuji sebagai orang yang rajin, orang yang alim. Seperti itu teman-teman. Contoh yang kedua, apabila seseorang yang melakukan kebaikan, contohnya membantu orang lain yang seperti sengaja menolong agar terlihat baik. Jadi kalau kita melihat seseorang kesusahan itu, tolonglah dengan hati yang ikhlas, karena kita sebagai umat muslim juga harus selalu tolong menolong teman-teman. Dan di dalam Islam pun kita diajarkan untuk saling tolong menolong, karena setiap muslim itu kita saudara, dan setiap saudara itu kita harus saling tolong menolong dan membantu. Jadi apapun yang kita lakukan, niatkanlah karena Allah. Jangan diniatkan hanya untuk ingin dipuji baik, ingin dipuji soleh, ingin dipuji dermawan. Begitu ya teman-teman. Niatkanlah lagi, tata lagi niatnya. Sifat-sifat dari orang yang ria. Yang pertama, sombong. Yang kedua itu ada di dalam hatinya itu terdapat rasa yang tidak ikhlas. Yang ketiga, hatinya itu gelisah tanpa mendapatkan pujian dari orang lain. Yang keempat itu memamerkan amal. Yang kelima, senantiasa jika dilihat orang lain mereka itu senang dan kecewa jika mereka tidak dilihat orang lain. Terus yang selanjutnya itu yaitu ingin dipuji orang lain. Kembali lagi dengan yang poin sebelum-sebelumnya. Orang yang ria itu kuncinya mereka itu ingin dipuji orang lain. Akibat orang yang ria itu yang pertama, amalnya itu tidak diterima oleh Allah. Iya teman-teman, karena dari niat kita yang tidak ikhlas saja itu tidak akan mendapatkan amal dari Allah. Selanjutnya, merusak keikhlasan hati, yaitu ria itu kan didasari dengan hati yang tidak ikhlas, jadi akan merusak niat tersebut. Yang ketiga, menumbuhkan sifat sombong dan ujub. Jadi ria sering membuat seseorang itu merasa dirinya paling baik, paling soleha, dan merasa lebih hebat dari orang lain. Selanjutnya itu menyebabkan dosa kecil atau syirik. Ria itu termasuk syirik teman-teman. Ingat, syirik itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah karena mencampur adukan antara niat ibadah dengan niat duniawi seperti ingin dipuji orang lain. Terus yang selanjutnya itu menimbulkan konflik sosial, yang dimana sikap suka memamerkan ini dapat membuat teman menjadi iri atau tidak suka kepada kita. Terus selanjutnya amal menjadi terhambat. Seseorang yang ria biasanya beramal hanya ketika ingin dilihat, dan dia malas berbuat baik teman-teman. Dan yang terakhir, menjadikan hati tidak tenang. Jadi orang yang ria ini selalu memikirkan pujian, sanjungan, dan nilaian yang baik dari orang lain, sehingga hatinya itu gelisah, tidak tenang. Bagaimana cara menghindari perbuatan ria? Yang pertama itu meluruskan niat sebelum beramal. Jadi teman-teman, sebelum kita beramal, sebelum kita melakukan kebaikan, sebelum kita melakukan ibadah itu, kita koreksi terlebih dahulu niat kita. Sudahkah kita niat dengan niat lillahi ta'ala karena Allah,
atau mungkin niat hanya untuk kepentingan duniawi saja. Selanjutnya, memperbanyak amal secara tersembunyi. Nah, ini apabila kita ingin berbagi, sebaiknya jangan dipertontonkan, karena apabila orang yang melakukan amal secara bersembunyi-sembunyi ini dia tidak ingin dilihat orang lain, itu menunjukkan hati kita itu sudah ikhlas, teman-teman. Terus yang selanjutnya, nifak. Apa sih nifak itu, teman-teman? Ada yang tahu? Jadi, nifak itu adalah sifat menyembunyikan kekafiran atau keburukan dalam hati, tetapi menampakkan keimanan dan kebaikan secara lahir. Sama halnya, perbuatan nifak itu adalah perbuatan orang munafik. Jadi, nifak itu sama halnya kemunafikan. Dengan kata lain, nifak ini orang yang berpura-pura padahal hatinya itu tidak sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Adapun kemunafikan itu terbagi menjadi dua, yaitu munafik atau nifak iktikadi dan nifak amalia. Nifak iktikadi ini adalah kemunafikan di dalam hati dan keyakinan, yaitu seseorang berpura-pura beriman tetapi di dalam hatinya itu kafir, teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati ya, teman. Apabila di dalam hati kita ini ada prasangka yang seperti itu, kita harus segera bertaubat, teman-teman. Karena perbuatan munafik ini juga termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Dan yang kedua, nifak amalia atau munafik kecil. Ini adalah kemunafikan dari sifat seseorang atau perbuatan yang bukan dalam keyakinan. Orangnya tetap seorang muslim tetapi memiliki perilaku seperti orang munafik. Contohnya berbohong. Jadi teman-teman, apabila kita diamanahkan kepada teman kita atau mungkin seseorang untuk menyimpan rahasia orang tersebut, maka simpanlah, teman-teman.